你愿意嫁给我吗？徐鑫，那个最初的地方，无论那架纸飞机飞向何方，只有等待吗？我们能做的。斯拉特金议长吗？罗峰先生，您能解释一下？我们的能金有限。快，我们回去。好吧。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode 90. Dan mohon maaf sebelumnya, ternyata spoiler sebelumnya yang membahas tentang episode 90 itu ternyata masih episode 89. Dan itu merupakan kesalahan dari Mimin karena Mimin keliru. Dan kali ini merupakan konten sebenarnya dari spoiler serial Donghua Soulstar episode 90. Yaitu kepergian Lo Feng bersama Babata ke planet Mars untuk mencari sumber tenaga bagi tanduk emas. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan spoiler, mari kita sedikit meringkas cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Lo Feng sudah mengetahui jika Shushin ini ternyata masih hidup berkat bantuan dari jimat ajaib pemberian dari Babata sebelumnya. Dan Lo Feng telah memberikan balas dendam yang sangat nikmat kepada Atkin, Nihelu, dan juga Yanhai. Yang benar-benar adegan itu sangat memuaskan bagi kita semua. Benar-benar mereka bertiga ini dihajar habis-habisan tanpa adanya rasa ampun. Dan cerita sebelumnya telah berakhir dengan Lo Feng yang telah selesai membantai mereka bertiga. Tetapi untuk Atkin, Lo Feng membantainya di hadapan media umum, membuat Lo Feng pun disiarkan secara langsung oleh mereka semua. Dan itu merupakan inti cerita pada episode sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita masuk ke pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode 90. Kepergian Lo Feng bersama Babata pergi ke planet Mars untuk meningkatkan kekuatan Lo Feng dan tanduk emasnya. Dan pembahasan ini kita akan memulai setelah Lo Feng membunuh Atkin. Walaupun ada beberapa kalian yang mungkin sudah nonton di spoiler sebelumnya, mari kita sedikit lagi membahas di bagian ini agar yang belum paham bisa memahami cerita yang terjadi pada spoiler ini. Yang dimana setelah Lo Feng membunuh Atkin, orang-orang mulai bertanya kepada Lo Feng kenapa Lo Feng membunuh Atkin. Mendengar pertanyaan itu, Lo Feng mengeluarkan aura kekuatan rohnya untuk menekankan mereka semua, membuat semua orang yang berada di sana langsung terdiam. Lalu Lo Feng pun menjawab kenapa ia membunuh Atkin karena Atkin ini merupakan sampah dan pantas mati. Dan setelah Lo Feng memberikan penjelasan seperti itu, Lo Feng pun pergi dari sana menggunakan senjata Heaven Forbidden Shuttle-nya. Karena di sini Lo Feng tidak memberikan penjelasan yang lebih detail, yang tentu saja membuat mereka semua sangat kebingungan. Babata juga berpikiran hal yang sama, dirinya ini tidak percaya jika Lo Feng telah membunuh Atkin di hadapan publik. Apa yang dilakukan oleh Lo Feng ini bisa membuat nama baik Lo Feng tercemar. Lo Feng pun menjawab kalau dirinya tidak peduli dengan hal seperti itu. Bagi Lo Feng seseorang yang layak mati, maka Lo Feng akan membunuhnya secara langsung. Lo Feng juga tidak pernah ingin dianggap sebagai seorang kesatria yang sempurna melindungi masyarakat. Babata yang melihat ini pun menyadari jika sikap Lo Feng telah berubah semenjak dirinya menyatu dengan tanduk emas. Tetapi Babata merasa senang dengan sifat baru Lo Feng karena sifat baru Lo Feng ini memiliki sifat yang tidak naif. Setelah Lo Feng menyelesaikan misi terakhirnya dengan membunuh Atkin, Lo Feng pun kembali ke rumahnya. Setelah Lo Feng sampai di rumahnya, Lo Feng langsung disambut gembira oleh keluarga Lo Feng. Shushin tampak begitu bahagia melihat Lo Feng yang masih hidup. Lo Feng juga bahagia bertemu dengan mereka, apalagi setelah Lo Feng bertemu dengan kedua anaknya, air mata Lo Feng sudah tidak bisa dibendung lagi. Ia menangis sangat gembira memeluk kedua anaknya. Setelah Lo Feng melepaskan rindu bersama keluarganya, Lo Feng pun pergi sejenak ke tempat dari penghormatan para dewa perang yang telah berkorban untuk menyelamatkan bumi. Yang di sana terdapat 5 pejuang teman baik Lo Feng, yaitu Mohedresen, Esten, Tripati Singh, Jai, dan Sokolov. Dan kemudian juga Lo Feng pergi ke Dojo Limits untuk mengunjungi Hong dan Dewa Petir yang sekarang masih koma. Kemunculan Lo Feng juga di dunia ini membuat seluruh dunia yang awalnya kacau karena adanya para orang-orang yang serakah untuk merebut kepemimpinannya kosong kini telah tenang, yang diyakini oleh mereka semua kalau mereka ini takut kepada Lo Feng. Hari-hari biasa pun telah berlalu yang sangat mengembirakan bagi Lo Feng. Ia menjalani hari biasa seperti layaknya seorang ayah yang merawat kedua anaknya, dengan Lo Feng yang memberikan suapan makanan kepada
kepada kedua putranya, ditemani dengan istrinya Shushin yang sedang merajut sweater. Di saat Lo Feng yang sedang menikmati harinya sebagai seorang ayah, Babata pun memanggil Lo Feng, yang dimana Babata menyampaikan kepada Lo Feng kalau dirinya telah berhasil memperbaiki pesawat dari Black Dragon Mountain yang sekarang pesawat itu bisa digunakan untuk mereka melakukan perjalanan keluar angkasa. Walaupun sekarang pesawat itu masih belum bisa dibilang diperbaiki secara sempurna, karena pesawat itu sekarang hanya bisa hampir menyamai kecepatan cahaya dengan disebut sebagai kecepatan subcahaya yang hanya bisa menembus 100.000 km per detik, dan untuk kesempurnaan kecepatan cahaya memerlukan 300.000 km per detik. Bedanya ada 200 km per detik. Tetapi dengan kecepatan seperti ini, mereka sudah mampu melakukan perjalanan ke planet Mars dengan hanya memakan beberapa waktu saja. Mereka bisa pergi ke planet Mars pada pagi hari dan pulang ke bumi di malam harinya. Jadinya kepergian mereka berdua tidak akan memakan waktu sampai seharian penuh. Dan juga karena di bumi ini tidak memiliki unsur logam yang cocok untuk meningkatkan kekuatan tanduk emas, maka akan sangat sulit sekali bagi Lo Feng untuk bisa meningkatkan kekuatan tanduk emasnya. Karena logam-logam yang berada di bumi ini merupakan golongan logam-logam yang berada di level paling bawah, yang bahkan tidak bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan tanduk emas. Bisa dibilang kekuatan dari tanduk emas ini tidak akan meningkat jika mereka menyerap seluruh logam yang berada di bumi. Hal tersebut tidak akan menghasilkan apapun. Lo Feng yang mendengar itu setuju dengan pendapat dari Babata. Lo Feng pun memberitahu kepada keluarganya kalau besok Lo Feng akan melakukan perjalanan di pagi hari sampai pulangnya di malam hari. Dan singkat cerita, di keesokan harinya pada pagi hari, setelah Lo Feng sarapan bersama keluarganya, Lo Feng pun berpamitan kepada mereka semua. Dan Lo Feng pun pergi dari sana menuju ke langit untuk menggunakan pesawat dari Black Dragon Mountain. Setelah Lo Feng berada di atas awan, Lo Feng pun meminta kepada Babata untuk mengeluarkan pesawat luar angkasa Black Dragon Mountain. Tetapi Lo Feng meminta kepada Babata untuk mengeluarkannya secara rahasia, jangan sampai terdeteksi oleh satelit manusia. Babata pun menenangkan Lo Feng kalau pesawat dari Black Dragon Mountain ini tidak akan bisa terdeteksi oleh satelit manapun. Jika bisa terdeteksi oleh satelit manusia, maka pesawat ini tidak akan menjadi pesawat nomor 1 dari Black Dragon Mountain. Bisa dibilang jika satelit bisa mendeteksi keberadaan dari pesawat ini, maka pesawat ini akan menjadi pesawat badut yang memiliki lelucon sangat lucu, kata Babata. Lalu setelah pesawat Black Dragon Mountain dikeluarkan, Lo Feng pun memasuki pesawat luar angkasa itu. Dengan sekarang Babata yang telah mengambil alih dari sistem pengendali pesawat ini, jadinya sekarang Lo Feng hanya menikmati perjalanan mereka sambil menikmati pemandangan luar angkasa yang luas. Babata juga membantu Lo Feng menikmati pemandangannya sampai 100% dengan Babata menampilkan layar proyeksi, yang dimana layar tersebut menampilkan keseluruhan pemandangan luar angkasa 100%. Jadinya Lo Feng tidak melihat adanya sistem kontrol, Lo Feng hanya melihat pemandangan luar angkasa yang luas. Babata juga menjelaskan kepada Lo Feng kalau sistem proyeksi ini merupakan sistem yang hanya bisa dimiliki oleh pesawat-pesawat tingkatan atas, seperti pesawat dari Black Dragon Mountain mereka, yang dimana pesawat luar angkasa terdiri dengan berbagai level. Pertama ada level A yang biasanya digunakan oleh para ranah dari Star Travel, lalu level B yang digunakan oleh ranah bintang, lalu level C yang digunakan oleh para pejuang ranah tingkatan semesta, lalu level E yang digunakan oleh para pejuang penguasa sektor, dan yang paling tertinggi yaitu level F digunakan oleh para makhluk abadi. Jadi penilaiannya itu dimulai dari huruf A yang tingkatannya paling dasar sampai berada di tingkatan F yang memiliki tingkatan paling tinggi. Dan lalu Babata menjelaskan kepada Lo Feng kalau mereka pergi ke planet Mars ini untuk mencari logam tingkatan B, yang dimana logam tingkatan B ini tidak akan pernah bisa ditemukan di bumi, bahkan di bulan sekaligus, karena di bumi dan juga bulan hanya memiliki logam tingkatan A. Bahkan logam sekelas emas pun bernilai A. Jadi sama seperti pesawat tadi, nilai terendah dari suatu barang dimulai dari angka A, dan semakin ke bawah maka nilainya semakin tinggi. Dan karena sekarang tanduk emas telah berada di level bintang, maka tanduk emas sekarang hanya bisa meningkatkan kekuatannya dengan mengonsumsi logam tingkatan B. Jika mengonsumsi logam tingkatan A, maka hal tersebut sama saja dengan memakan angin, tidak ada peningkatan. Hal ini bisa terjadi karena inti batin yang berada di dalam tanduk emas ini memerlukan logam untuk bisa memperluas inti batin itu. Jadinya satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan dari tanduk
untuk Mars ini adalah memakan logam sebanyak mungkin, tetapi levelnya yang harus tinggi. Setelah melakukan perjalanan menuju ke Mars dengan kecepatan sub cahaya, mereka pun akhirnya telah sampai di planet Mars. Dengan segera Lo Feng pergi ke tempat kabin kapal untuk menggunakan armor pelindungnya dari rotan Rabbing Cloud. Setelah pesawat dari Black Dragon Mountain turun ke permukaan Mars, Lo Feng keluar dari pesawat itu, dan di sana Lo Feng melihat adanya pemandangan padang pasir yang begitu luas, serta Lo Feng dikejutkan adanya bangunan piramida modern, yang dimana bangunan piramida ini berada di atas udara. Dari semua total piramida yang mereka lihat, di sana Lo Feng menghitung jika piramida itu ada 9 buah, yang tampak jika dilihat dari pemandangan yang berbeda, ke-9 piramida ini membentuk satu piramida yang sangat besar, dan di bawah dari piramida yang melayang itu, Lo Feng melihat di bawah sana terdapat kota-kota. Hal ini pun kembali lagi membuat Lo Feng terkejut. Sama seperti layaknya kota-kota yang berada di bumi, di kota itu terdapat adanya kendaraan dan juga jalan raya. Tetapi Lo Feng melihat jika kota ini telah ditinggalkan oleh penghuninya beberapa tahun yang lalu. Bisa dibilang kota-kota ini merupakan kota mati. Lo Feng yang melihat adanya kehidupan alien di planet Mars ini pun cukup kaget, tetapi Babata menyampaikan kepada Lo Feng kalau hal ini bukanlah hal yang mengejutkan, karena sudah banyak planet-planet yang berada di kerajaan Silver Blue, yaitu salah satu kerajaan galaksi yang terbesar di alam semesta, dan tata surya yang berada di planet bumi termasuk dari wilayah kerajaan Silver Blue, termasuk planet Mars ini, yang dimana planet bumi telah dijadikan sebagai tempat peternakan untuk mengembangkan para monster. Jadi hal ini pun menjelaskan kenapa di planet bumi tersedia banyak sekali monster, karena para monster itu sendiri sengaja dikembangbiakan di bumi untuk dijual belikan oleh kekaisaran Silver Blue. Dan untuk planet Mars ini merupakan tempat pertambangan, dan piramida raksasa yang berada di hadapan mereka ini merupakan pusat dari pertambangan planet Mars. Dan piramida raksasa ini juga merupakan inti kekuatan yang membantu para penambang di planet Mars ini untuk mengambil logam yang berada di planet Mars. Tetapi setelah sang pemimpin dari penambang Mars ini telah dibunuh, para penambang dari Mars ini pun memutuskan untuk berhenti menambang, dengan mereka yang pergi meninggalkan planet Mars. Dan kalau gitu sepertinya mungkin untuk pembahasan konten spoiler dari episode 90 sampai di sini dulu, karena untuk video pada hari ini jadwalnya terbilang cukup padat, jadinya Mimin sedikit kewalahan untuk membuat semua video. Tetapi tenang saja, kita akan melanjutkan konten spoilernya di esok hari. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 你愿意嫁给我吗？去信那个最初的地方，无论那架纸飞机飞向何方，只有等待吗？我们能做的。斯拉特金翼长吗？罗峰先生，您能解释一下？我们的能金有限。快，我们回去。好吧。